Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Teman-teman sampai di mana ini untuk mengisi CV dan juga isinya? Mungkin sudah banyak yang selesai ya, karena waktunya juga kemarin udah lumayan panjang. Lalu juga untuk batas closing ya, penutupan untuk seleksi tahap pertama CGP itu juga semingguan atau beberapa hari ke depan begitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih on proses nih, belum selesai dalam mengerjakan esainya, di video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semuanya pada waktu itu tentang pengalaman sendiri ya. Ini tentang pengalaman ya, kembali lagi ya. Pengalaman saya ketika saya mengerjakan esai itu seperti apa. Nah, berbagi saja pengalaman kepada teman-teman semuanya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow IG aku juga ya di cispi_47. Langsung saja nih teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini sedang mengikuti tahapan seleksi calon guru penggerak angkatan 8, 9 dan juga angkatan ke-10 ya, langsung nih 3 angkatan. Mungkin yang pertama teman-teman harus tahu dulu tujuan dari PGP, tujuan dari pendidikan guru penggerak itu apa gitu. Jadi nih teman-teman nanti tahu, oh arahnya aku itu ikutan guru penggerak itu supaya apa sih gitu. Jadi nih teman-teman, tujuan dari pendidikan guru penggerak itu adalah nantinya akan menghasilkan guru penggerak yang berperan untuk menggerakkan komunitas, baik itu komunitas belajar guru di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan yang lebih luas lagi, serta nantinya untuk mewujudkan kepemimpinan guna menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya 2 itu ya, untuk menggerakkan komunitas praktisi dan juga sebagai pemimpin, karena kan guru penggerak itu adalah calon pemimpin masa depan. Nah itu teman-teman. Kemudian poin pentingnya nih, jadi menurut saya sebentar kembali lagi bahwa untuk seleksi calon guru penggerak itu kan nanti ada 2 tahap ya. Tahap pertama sekarang nih yang sedang teman-teman jalani adalah tahap untuk pengisian CV dan juga esai. Kemudian nanti tahap yang kedua adalah tahap simulasi, simulasi untuk teman-teman mengajar dan juga wawancara ya. Nah, menurut saya poin pentingnya adalah pada tahap yang pertama, yaitu tahapan esai begitu. Kenapa kok pada tahapan esai ini? Karena pengalaman saya waktu itu di seleksi CGP angkatan 6, dari pesertanya 120.000 sekian, seingat saya 120.000 sekian, itu yang lulus tahap 1 itu 12.000 sekian. Ya, jadi dari 120.000 ke 12.000 itu berapa banding berapa begitu ya, 1 banding berapa nantinya, banyak kan ya. Jadi ya itu makanya yang menurut saya paling penting ya ketika di tahapan esai ini nih teman-teman. Jadi bagaimana sih mengisi esai yang baik? Yang baik ya, kok bahasanya yang baik? Maksudnya bagaimana sih kita mengisi esai supaya memang kita memenuhi apa yang menjadi mungkin kriteria atau yang diharapkan oleh seorang guru penggerak itu nantinya seperti apa gitu ya. Nah, waktu itu dari 12.000 ke tahap yang kedua, langkah yang kedua ya, benar, tahap step yang kedua itu diambil 7.000 atau 8.000, lupa sih. Nah, kalau dilihat dari 12.000 ke 7 atau 8.000 itu kan gapnya tidak begitu jauh ya. Ibarat kata kalau dari 10 ya diambil 7 begitu. Jadi kan perbandingannya lebih banyak yang lulusnya daripada ketika tahapan yang pertama nih, dari 120.000 ke 12.000 gitu teman-teman. Itu. Namun nih untuk angkatan yang sekarang ini so spesial sekali karena langsung seleksinya tuh langsung dibuka untuk 3 angkatan. Ya, angkatan ke-8, angkatan ke-9 dan juga angkatan ke-10. Di mana angkatan ke-8 itu nanti diambil 20.000 peserta
angkatan ke-9 itu 20.000 peserta, dan juga angkatan ke-10 nanti ada 55.000 peserta. Total ada 95.000 peserta dalam sekali seleksi. Seleksinya sekali nih, tapi nanti untuk pendidikannya ya per angkatan ya, angkatan 8 dulu, lalu baru nanti angkatan 9, dan kemudian angkatan 10. Begitu. Jadi kalau menurut saya untuk angkatan sekarang ini kemungkinan besar Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk lolos ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak itu sangat besar. Jadi kemungkinan lolosnya itu besar sekali. Makanya sayang kalau sampai tidak ikut gitu ya. Yuk yang masih ragu untuk mau ikutan calon guru penggerak, yuk daftar deh sekarang gitu. Oke. Ini saya akan memberikan sedikit tips nih buat teman-teman semuanya. Dalam waktu itu saya mengerjakan isainya. Seperti apa sih yang saya tuliskan waktu itu ya, isai yang saya isi itu seperti apa. Jadi memang waktu itu ketika saya mengikuti seleksi atau saya ikut mendaftar pada calon guru penggerak angkatan ke-6, itu udah hampir ke detik ya, udah hampir ke ini sih, udah mau penutupan itu baru mendaftar gitu. Karena kan memang waktu itu sebenarnya belum memenuhi syarat ya, tapi kan karena ada pemutakhiran untuk riwayat, nah makanya akhirnya bisa memenuhi syarat untuk mengikuti CGP angkatan ke-6. Nah waktu itu saya isinya H-1 untuk isai. Saya ingat sekali, saya isi isai itu H-1. Nah saya kerjakan waktu itu dalam 1 hari. Jadi esai itu kan bisa dikerjakan berhari-hari ya, bisa di save lalu besok dilanjutkan lagi begitu. Nah tapi waktu itu saya kerjakan dalam satu waktu sekitar 2-3 jaman begitu waktu itu. Walaupun memang saya sambi-sambi nih sambil makan lah, sambil nonton lah, sambil apa begitu. Jadi emang sambil santai gitu. Saya waktu itu mengisinya di ruang guru ya, sambil ngobrol juga sama yang lain gitu. Jadi emang santai. Oke, lalu waktu itu yang saya lakukan adalah ini, yang pertama ya, yang saya lakukan adalah saya memang jujur waktu itu tidak buka Google nih teman-teman. Jadi kan mungkin nih banyak teman-teman yang cerita, Kak kok kemarin saya itu ikutan CGP kok tidak lulus ya tahap yang pertama, apa karena saya buka Google. Nah ada yang begitu. Lalu ada yang tanya lagi, tipsnya apa sih kok bisa lulus gitu, padahal saya udah perannya itu udah lumayan banyak, udah dituliskan di situ, sudah pengalamannya juga banyak segala macam, lalu sudah diisikan di situ gitu. Saya tanya juga, ini enggak kopas-kopas dari Google juga enggak? Oh katanya iya waktu itu lihat juga, copas juga dari Google gitu. Nah, sebenarnya bagus juga sih, nggak ada masalah ya. Mungkin Bapak Ibu juga berpikirnya kalau kita lihat Google, kita copy pasti beberapa, lalu kita modifikasi di ATM ya, yang dari Google itu bahwa mungkin bahasanya nanti bisa lebih terstruktur, lebih rapi, lalu lebih bagus begitu ya bahasanya ya. Nah, mungkin berpikirnya seperti itu. Jadi bisa lebih maksimal begitu dalam mengerjakan esainya. Nah, jujur waktu itu saya memang mikirnya ketika mengerjakan esai itu saya nggak buka Google. Jadi saya tidak lihat jawaban-jawaban yang ada di Google itu seperti apa. Saya cuma mikirnya bahwa ketika dibuka di situ, oh ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan, ketika diklik itu ada beberapa pertanyaan di dalamnya memang. Jadi 5 pertanyaan yang di situ di setiap pertanyaan itu ada pertanyaan lanjutan begitu ya. Nah, lalu ketika saya lihat itu kok semacam ingin melihat kayak pengalaman kita begitu. Pengalaman kita, motivasi kita, lalu bagaimana kita mengontrol diri dan segala macam. Jadi ya saya mikirnya waktu itu udah ceritakan saja pengalaman saya seperti apa, perasaan saya seperti apa, udah ngalir aja, saya cerita aja begitu tanpa lihat kesana kesini. Ya udah itu aja. Jadi memang saya waktu itu tidak buka dari Google. Saya
pure ceritakan apa pengalaman saya. Nah, itu mungkin tips dari saya nomor 1. Apakah memang itu ngaruh atau enggak ya kurang tahu ya, ini kan kembali lagi berdasarkan pengalaman gitu. Ya kalau misalkan memang sesuai mau dipakai ya silakan, kalau memang tidak sesuai ya udah di skip aja sih teman-teman. Oke, itu karena kalau saya perhatikan memang teman-teman, jadi di isai ini menggali seperti apa kita, apakah kita sesuai dengan nilai-nilai atau peran-peran yang seharusnya dimiliki oleh calon guru penggerak. Dan dari isai itu adalah cikal bakal yang nantinya akan ditanyakan ketika wawancara. Jadi emang nyambung gitu. Ketika isai ini diisi dengan ya sesuai pengalaman kita, maka nanti ketika wawancara ya udah ngalir aja, nyambung gitu. Kayak ya mengerjakan ya wawancara itu udah kayak bisa dibilang kayak curhat gitu. Iya, karena memang ada pertanyaan yang menggali tentang perasaan kita, bagaimana kita mengontrol diri dan sebagainya. Nah, itu sih teman-teman untuk bagaimana kemarin ketika saya mengerjakan isai. Ya, sesuai dengan pengalaman aja. Oke, lalu ini tips yang kedua nih teman-teman. Untuk tips ini sebenarnya kemarin saya tidak kerjakan, tapi mungkin bisa teman-teman pakai, adalah ketika kita mengerjakan isai di situ itu semacam kayak ada waktunya. Jadi kalau kita mengerjakannya agak lama itu dia kayak nanti muat ulang begitu. Nah, kalau muat ulang ya udah hilang tadi apa yang udah kita ketik, itu panjang, maka di situ ada minimal sekian karakter, ada yang minimal 500 karakter, minimal 1500, ada yang 2000 kalau nggak salah ya. Ya udah gitu, udah hilang gitu aja ya. Nah, makanya saran buat teman-teman nih, kalau misalkan yang mengungkapkan gagasannya ketika mengetik langsung itu mungkin agak membutuhkan waktu begitu ya teman-teman, nanti mungkin bisa backup dulu di Word. Jadi teman-teman ketikkan dulu di Word, ini kan bisa dibuka ya isainya ya, lalu bisa tahu pertanyaannya itu apa aja. Nah, teman-teman nanti isi dulu di Word itu, dijawab motivasinya apa, misalkan nomor 1 kelebihan kita apa, segala macam kita isi dulu, baru nanti kita copy paste, kita tuangkan ke dalam SIM PKB-nya. Kita tinggal tambah dikit-dikit aja gitu, kita tinggal sesuaikan saja di situ begitu. Misalkan kurang sekian karakter, ya udah kita tambahin. Kalau waktu itu ketika saya mengisi misalkan ya minimal 500 karakter, ya udah kalau misalkan udah cukup yang saya sampaikan cukup dan itu udah memenuhi 500 karakter, ya udah saya stop di situ. Jadi saya juga tidak mengisi dengan panjang lebar begitu, sesuai dengan yang diminta di situ aja. Gitu sih teman-teman, yang diminta minimal 1000 karakter ya udah, misalkan 1000 itu udah apa ya, udah mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, ya udah saya stop di situ gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, lalu yang ketiga, jika teman-teman itu backup di Word masih kesulitan, dalam arti kesulitan gini, ada beberapa tipe yang ketika ngetik teman-teman itu sudah punya banyak sekali ide, banyak sekali yang mau disampaikan di sini, tapi ketika diketik itu kayak ide-idenya itu beberapa tadi kepikiran apa ya, lupa apa tadi ya. Mungkin kalau ada yang seperti itu dan lebih nyaman untuk teman-teman mengungkapkan gagasannya secara lisan, ada yang tipe-tipe seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba pakai Google Doc ya. Jadi silakan teman-teman buka Google Doc. Itu caranya dari akunnya teman-teman dibuka, lalu itu ada titik 3, teman-teman buka yang Google Doc, lalu buka yang dikte. Nah, di situ teman-teman diklik saja, lalu teman-teman langsung sampaikan secara lisan, misalkan motivasinya apa, disampaikan secara lisan di situ, itu otomatis akan ngetik di situ gitu. Akan ngetik apa yang teman-teman sampaikan, tinggal disesuaikan saja, disesuaikan titik komanya, disesuaikan apalagi ya, huruf kapitalnya mungkin. Nah, itu mungkin bisa membantu teman-teman. Jadi itu ya, saya rangkum untuk tips dari saya. Yang pertama, sampaikan saja gagasan kita apa adanya, memang kita itu seperti apa. Even ya waktu itu saya masih ingat
misalkan yang ingin menggali tentang kita itu, misalkan ikut di organisasinya apa saja, perannya sebagai apa, begitu. Waktu itu saya ada yang ikut komunitas dan saya sebagai peserta, ya udah saya ceritain aja. Bener ini. Jadi memang yang di komunitas itu saya sebagai peserta itu perannya apa, misalkan ada kegiatan ya ikut kegiatan karena saya adalah sebagai peserta ya, misalkan begitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa di sebuah komunitas saya nggak ada yang jadi ketua, saya nggak ada yang jadi sekretaris, nggak ada yang apa. Ya sesuaikan saja emang teman-teman itu perannya apa gitu, udah itu aja. Sama saya juga seperti itu, jadi emang bener-bener udah ya seperti ini adanya gitu. Kemudian tadi yang kedua backup di Word, lalu yang ketiga teman-teman bisa coba fitur dikte di Google Doc. Nah itu tips dari saya. Sekarang kita coba dengan masuk ke soal-soal yang di esainya ya teman-teman semuanya. Di situ ada 5 soal nih. Ada 5 soal yang ibarat kata beranak pinak gitu ya. Di dalamnya ada beberapa soal lanjutan. Sebentar. Ini oke. Ya, yang pertama itu adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Nah, nanti silakan diisikan motivasinya apa, karena motivasi setiap orang mungkin beda-beda. Ada motivasi dalam diri intrinsiknya apa, mungkin didukung dari motivasi ekstrinsiknya dari luar apa. Misalkan dukungan dari keluarga, dukungan dari sekolah, dukungan dari pihak mana lagi itu. Silakan dituangkan di situ motivasinya apa. Kemudian Bapak Ibu teman-teman juga bisa kaitkan motivasinya dengan kondisi real di sekitar, mungkin kondisi real di daerah, di sekolahnya begitu. Nah itu akan lebih lebih nyata lagi gitu. Misalkan nih, misalkan yang memotivasi saya ya, kondisi di lingkungan tempat mengabdi itu berada di daerah pegunungan misalkan. Di mana di situ kondisi masyarakatnya kurang sadar dengan pendidikan, bahkan ada yang lulus SD langsung nanti menikah atau apa dan sebagainya, lalu jaringannya sulit atau apa, sehingga itu yang memotivasi saya lebih lanjut. Saya ingin meningkatkan mungkin memiliki tekad yang tinggi, jadi untuk memotivasi orang-orang yang ada di situ, lalu masyarakatnya, memberikan edukasi bahwa pendidikan itu penting segala macam, lalu agen perubahan di sekolahnya yang tadinya menggunakan sistemnya mungkin masih yang konvensional, ingin memberikan inovasi-inovasi apa gagasannya. Nah itu bisa nih teman-teman, jadi disesuaikan dengan kondisi real, itulah yang memotivasi saya supaya nantinya bisa menjadi seperti apa. Nah itu boleh ya. Lalu dilanjutkan dengan kelebihannya. Kelebihan Bapak Ibu itu apa sih? Gitu. Kelebihannya di sini nantinya pastinya yang mendukung peran sebagai guru penggerak. Kita harus tahu nilai-nilai yang terkandung dan juga peran nanti sebagai guru penggerak itu apa. Nah, kita memang harus memiliki nilai dan kita juga harus menjalankan perannya itu, begitu. Kelebihan di sini bisa Bapak Ibu tuliskan sendiri menurut Bapak Ibu teman-teman kelebihannya itu apa, dan boleh juga ini kalau menurut saya ya, boleh menurut sudut pandang dari orang lain. Jadi semacam surat rekomendasi kemarin yang dicantumkan juga di CV ya, walaupun itu tidak wajib tapi sebaiknya ada. Nah di rekomendasi itu kan pasti ada tulisan bahwa saya mendukung Ibu A untuk mengikuti calon guru penggerak karena beliau adalah orang yang titik-titik. Nah itu kan juga kelebihan yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah teman-teman bisa tambahkan di situ bahwa menurut rekan sejawat saya, menurut kepala sekolah saya juga adalah orang yang mau terus belajar, orang yang percaya diri, yang mampu menggerakkan orang lain, yang mampu menjadi coach bagi guru lain, yang menyenangkan bagi anak-anak atau apa, silahkan diisikan di situ. Gitu. Kemudian berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Jadi yang mendorong melakukan hal itu apa? Di situ ada mencakup waktunya, lalu dampaknya apa, upaya yang dilakukan agar inisiatif itu terlaksana.
lalu perannya apa, dan pihak lain yang terlibat apabila ada. Oke, jadi silakan di sini teman-teman nanti isikan tentang apakah pernah melakukan inovasi, melakukan perubahan gitu yang berdampak nyata. Di sini tidak harus yang skalanya besar ya, dampak nyata itu. Misalkan di sekolahnya Bapak Ibu deh sudah melakukan inovasi apa, melakukan perubahan apa, begitu. Misalkan yang kemarin itu kita daring ya, daring, keterbatasan kita tidak tatap muka dengan peserta didik yang memang tadinya kita itu semacam dipaksa untuk dekat dengan teknologi, dan sekarang anak-anak itu memang ya udah karena kemarin daring jadi semacam lebih dekat ke teknologi itu sendiri ya, HP, semuanya sekarang udah pakai HP. Nah, mungkin teman-teman memberikan inovasi nih. Oh, mungkin pembelajaran digital. Disampaikan kepada guru-guru yang lain dalam rapat atau menjadi coach bagi guru-guru yang lain. Misalkan nih edit video pembelajaran, atau misalkan simple tapi bermanfaat seperti cara ini teman-teman olah skor di spreadsheet ya, di Excel begitu. Nah, hal yang mungkin menurut kita simple atau menurut orang lain simple, hanya mengolah nilai seperti itu yang biasanya mungkin guru-guru yang lain itu konvensional ya dengan kalkulator segala macam, itu kan mempercepat dan itu berdampak nyata. Nah, hal-hal yang seperti itu nih teman-teman gak usah mikirnya jauh-jauh. Teman-teman yang sudah teman-teman lakukan itu apa? Pastinya kan pernah sharing ya dengan guru-guru yang lain, pernah berbagi. Nah, wujud berbaginya, wujud sharingnya, waktunya kapan, dampaknya apa, segala macam silahkan dituangkan di situ. Lanjut lagi. Oh, udah nomor 1 udah selesai ya. Lanjut dengan nomor 2. Di sini akan menilai tentang interaksi ya, interaksi dengan orang lain yang kadang itu menjadi sebuah tantangan. Nah, lalu teman-teman diminta untuk ceritakan kesulitan yang dialami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misal nih, bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan pimpinan di sekolahnya, dengan orang tua, dengan wali murid, keluarga, komunitas, dan juga yang lainnya, untuk menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda dalam mencapai tujuan bersama. Oke, salah satu nih dari nilai guru penggerak itu adalah berkolaborasi. Ya, kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat, bukan hanya dengan kepala sekolah, tapi pastinya ada dengan orang tua, wali murid, komunitas, perangkat, tokoh masyarakat, dan stakeholder yang lain. Nah, ketika kita berkolaborasi, mungkin kita akan memberikan suatu perubahan ya. Yang namanya perubahan itu kan kalau tadinya sudah ada kebiasaan yang membudaya untuk bisa merubah, mungkin walaupun itu ke arah yang lebih baik, pastinya akan muncul tantangan. Nah, tantangan yang ditemui oleh Bapak Ibu itu apa? Silakan untuk dituangkan juga tantangannya itu apa saja. Di sini lebih ke menilai bagaimana Bapak Ibu ketika menemui tantangan, lalu nanti soal yang kedua ya, kesulitannya itu apa saja saat bekerja sama, lalu ada penolakannya atau tidak, begitu. Jadi ketika kita bertemu kesulitan, apakah ada pihak-pihak yang menolak kita, lalu apakah itu kita pernah gagal dalam menemui situasi tersebut, dan nantinya juga akan menggali perasaan kita itu bagaimana. Apakah kita orang yang mudah menyerah ketika menemui sebuah kesulitan, sebuah permasalahan, sebuah penolakan, itu bagaimana nanti sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut. Respon kita itu bagaimana. Nah, kalau misalkan ada situasi-situasi seperti itu, lalu upaya apa sih yang akan dilakukan untuk tetap fokus dalam mencapai tujuan? Nah, ini penting banget gagasan dari teman-teman yang dituangkan di sini. Oke, lalu hasilnya seperti apa? Pastinya ketika menemui kegagalan, lalu teman-teman akan berpikir, ya, biasanya itu dengan berkolaborasi, menanyakan saran dari rekan sejawat yang lain. Lalu nanti apa yang akan dilakukan selanjutnya?
begitu, untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, apakah lalu nantinya akan berhasil? Silakan untuk teman-teman dituangkan. Lanjut ke soal yang ketiga adalah permasalahan, tantangan, dan juga situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, dan sulit saat menjalankan tugas Anda. Oke, jadi kalau tugas sebagai guru itu kan tugas utama mengajar ya. Di sini nantinya Bapak Ibu akan mengisikan pengalaman menghadapi situasi yang menantang, lalu situasi yang kompleks dan juga sulit. Misal aja ya. Misal di situ dituliskan saya itu mengajar di kelas sekian. Misalkan di SD ya contohnya. Lalu selain mengajar, saya juga sebagai operator BOS. Nah, ketika sebagai operator BOS ternyata kadang-kadang itu banyak deadline yang harus cepat untuk dikerjakan. Lalu kadang juga sering untuk mengikuti rapat, jadi harus meninggalkan peserta didik, sering untuk meninggalkan peserta didik. Nah, misalkan seperti itu situasinya, itu contoh saja ya. Lalu kalau teman-teman misalkan sudah ketemu nih situasinya seperti apa, lalu upaya yang dilakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif. Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya. Jadi intinya adalah di soal nomor 3 itu ketika kita menemui sebuah tantangan, sebuah permasalahan yang kompleks dalam pekerjaan kita, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan di situ ya. Lalu kan ada upaya-upaya. Lalu upaya itu kan pasti nanti ada pertimbangannya nih. Oh, upaya poin 1, 2, 3, 4 yang dilakukan ada pertimbangan dan alternatif dalam membuat keputusan. Oh, dipertimbangkan dulu ini baiknya seperti apa, ini kurang baiknya bagaimana, lalu nanti yang mana yang akan diambil, dan pastinya tadi tindakan yang diambil dan juga hasil akhirnya bagaimana. Ini penting ya untuk hasil akhirnya itu bagaimana. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita ke soal nomor 4. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapat masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, ini bagaimana soal nomor 4 ini akan menggali perasaan kita, menggali respon kita kalau kita dapat masukan dari orang lain, kita dikasih saran dari orang lain, ataupun bahkan kita dikritik oleh orang lain. Nah, kita itu pribadi yang seperti apa sih ketika orang lain tuh memberi masukan kepada kita. Nah, diceritakan di situ kapan waktunya, kemudian masukan umpan balik secara spesifik, secara rinci yang diberikan kepada kita itu seperti apa. Begitu ya. Lalu bagaimana kita menyikapi masukan atau umpan balik tersebut. Nah, apakah kita orang yang tenang, kita orang yang bisa berpikir logis ya, dikasih masukan kita senang untuk kita upaya refleksi diri kita dan bisa meningkatkan diri kita ke arah perbaikan yang lebih baik lagi, begitu. Oke. Lalu di sini juga ada cara-cara di luar kebiasaan yang dilakukan yang membuat kita kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran. Nah, mungkin menemukan cara-cara baru, mungkin berbeda dari biasanya, tapi ternyata itu mendukung. Jadi semacam bertolak belakang ya. Tidak biasa kita lakukan, tapi ternyata itu dampaknya bagus, begitu. Mungkin di sini kita tidak terbiasa dengan IT, misalkan, anak-anak itu suka kalau misalkan disisipi dengan game. Mereka suka kalau bermain sambil ini misalkan game edukasi nih pakai HP atau apa. Cuman saya sendiri kok kalau untuk membuat hal-hal yang seperti itu masih susah, masih gaptek segala macam. Nah, itu bagaimana? Silakan untuk dituangkan ya, atau apa yang lain yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu rasakan. Ini kalau saya bilang sih kayak curhat aja gitu. Kayak curhat, jadi emang santai sih, simple gitu. Lalu aplikasi hasil dari proses pembelajaran yang tadi disebutkan. Jadi masih ini ya, masih berhubungan gitu, satu soal dengan yang lain. Oke, soal yang terakhir adalah yang nomor 5.
Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Nah, ini adalah peran seorang guru penggerak, itu adalah menjadi coach bagi guru lain. Tuh. Jadi, Bapak Ibu punya pengalaman apa ini dalam mengembangkan orang lain? Contohnya, guru, rekan sejawat lain, komunitas, tokoh masyarakat, ataupun yang lainnya. Misal nih, kegiatan lomba, riset ilmiah, lalu mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab yang baru atau yang lainnya. Tentunya teman-teman pernah dan mungkin malah sering saling berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, itu bisa dituangkan di sini. Jadi memang seorang guru penggerak itu ya adalah merupakan coach ya, coach bagi guru yang lain begitu. Oke, di sini tidak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Dalam arti muluk-muluk itu yang harus yang tingkatnya luas, harus yang berdampak banyak begitu. Tidak harus yang seperti itu, tetapi memang apa yang sudah kita berikan itu bermanfaat buat orang lain. Kalau menurut saya seperti itu sih. Misal nih, misal kita memberikan masukan atau kita mengisi ketika rapat di sekolah, lalu kita memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru yang lain di lingkup sekolah itu. Misalkan cara apa nih? Oh, cara menggunakan akun belajar ID, memanfaatkan akun belajar ID misalkan, atau Bapak Ibu ini cara Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan pelatihan mandiri di PMM. Nah, misalkan seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita membuat aksi nyata, kemudian mengunggahnya. Nah, hal-hal yang seperti itu juga sudah bisa masuk ke sini loh. Gitu. Jadi memang apa yang sudah kita lakukan, pastinya banyak. Bapak Ibu mau banyak yang sudah dilakukan dituangkan ke sini, silahkan. Ya, sekali lagi, lingkup yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah itu di sekolah, di komunitas yang lebih luas lagi, atau mungkin di tingkat kecamatan, di kabupaten, mungkin di tingkat nasional, ya silakan, bisa dituangkan juga di situ. Tentunya dituliskan kapan kejadiannya, yang dikembangkan siapa aja, tuliskan secara detail ya. Lalu yang jadi fokus pengembangan apa, hasilnya bagaimana, dukungan yang diberikan pada orang tersebut apa, hambatan yang ditemui apa, lalu upaya apa saja yang dilakukan, dan yang terakhir adalah bagaimana untuk hasilnya. Itu Bapak Ibu semuanya dari 5 soal isai yang Bapak Ibu isikan dalam ini ya, SIM PKB untuk rangkaian seleksi calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, ini adalah untuk menggali dari diri Bapak Ibu itu seperti apa. Jadi memang lebih ke pengalaman Bapak Ibu itu seperti apa, ceritakan saja. Memang seperti itu apa adanya, begitu ya, dengan bahasanya Bapak Ibu masing-masing. Gitu, bahasa santai juga boleh, karena sekali lagi ini merupakan cikal bakal yang nantinya juga akan digali ketika wawancara gitu. Semoga sukses buat Bapak Ibu semuanya, ditunggu kabar baiknya, semoga semuanya lolos untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISPI Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.